Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik, yaitu Kristen doa keliling. Apa Pak Kristen doa keliling? Nah, maka dari itu, dengarkan video ini sampai habis, jangan di-skip supaya Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Jadi begini Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Diajarkan gitu ya oleh sebagian gereja lah sebut saja ya, bahwa doa keliling adalah katanya doa yang secara profetik untuk mengikat penguasa jahat yang ada di satu tempat atau wilayah. Oke, yang merusak tempat atau wilayah itu baik secara fisik atau rohani. Penguasa jahat yang merusak secara fisik, saya agak kurang ngerti gitu ya. Memang ada ya penguasa atau roh jahat yang bikin tembok rusak gitu ya, pintu pecah. Mungkin ada, teman saya belum pernah ketemu gitu ya. Nah, apa yang menjadi dasar gitu ya doa keliling? Nggak ada. Bener nggak ada. Saya cari di Alkitab saya, kecuali di Alkitab mereka ya. Tapi ya mereka mencocok-cocokkan gitu ya. Nah, salah satunya misalnya dia ambil dari Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 yang berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Betul, ayat ini betul. Jadi kalau kita ada di satu kota di mana kita di sini disebut dibuang gitu ya, berdoalah untuk kota itu. Misalnya kita harus tinggal di Semarang, ya kita berdoa untuk kota Semarang. Tapi nggak pernah diajarkan keliling kota Semarang gitu. Iya kan? Jadi ayat ini juga enggak cocok gitu kalau dipakai sebagai dasar doa keliling. Kemudian dipakai lagi ayat misalnya Yosua 1 ayat 3. Saya kalau baca ayat ini jadi ketawa gitu ya. Bunyinya begini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Di sini Tuhan menegaskan kepada Yosua, setiap tempat yang kau injak akan kuberikan padamu. Betul, itu janji Tuhan yang sebenarnya awalnya dijanjikan kepada Musa, kemudian dipertegas kepada Yosua. Di ayat ini, Yosua 1 ayat 3. Karena pada waktu itu, tanah itu tidak ada sertifikat gitu ya. Siapa yang berperang dengan satu bangsa dan bangsa lain, siapa yang menang, ya dia menguasai tanah itu, dirampas. Misalnya ada satu tempat, misalnya milik bangsa A, bangsa B datang nyerang. Menang nih bangsa B perang, udah diambil tanahnya bangsa A itu. Nggak ada sertifikat kan, beda dengan sekarang. Coba sekarang Anda mau orang Kristen kah? Anda orang Kristen paling suci sedunia kah? Anda injak tanah orang. Anda injak tanah orang. Anda doa situ ya, supaya tanah yang Anda injak itu jadi milik Anda. Gila Anda. Anda gila. Sorry ya, kalau Anda ada yang tersinggung, bertobat. Oke? Jadi kalau Anda mengajarkan, kita mau buka gereja di misalnya Sentul, di sebelah pojok. Mari kita ke sana, kita doa keliling, kita injak-injak tanahnya, supaya ini jadi milik kita. Anda orang gila. Gila banget. Pakai lagi Yosua 1 ayat 3 sebagai pembenaran doa keliling. Itu janji Tuhan kepada Musa yang dipertegas kepada Yosua. Yang mana pada saat itu tanah, penguasaan atas tanah khususnya
Tidak seperti sekarang yang ada sertifikat gitu. Lah Anda mau tanah orang, negosiasilah sama orang itu. Pak, Bu, tanahnya dijual nggak? Saya mau buat gereja. Nggak usah diinjak-injak, nggak usah didoa keliling gitu untuk pembangunan gereja. Apalagi bangun gereja juga ada izin gitu. Anda injak-injak, Anda nggak taati perizinannya, nggak bisa Anda bangun gereja. Jadi sudahlah ya, jangan main comot ayat ya. Waduh, ini ayatnya bilang kok kita injak maka akan dikasih ke kita. Itu janji kepada Musa yang dipertegas kepada Yosua, bukan buat lu. Oh, gitu ya. Nah, kemudian diambil lagi ayat yang lain. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Betul, ayat ini nggak salah. Yesus memang keliling ke semua kota dan desa mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dia bukan keliling-keliling kota dan desa berdoa supaya di seluruh kota dan desa itu jadi banyak gereja. Enggak, dia keliling kota dan desa mengabarkan Injil, bro. Bukan untuk supaya diinjak-injak tanahnya, supaya dia buat gereja. Enggak, ya. Jadi, apa sebenarnya dasar doa keliling? Tidak ada ya, tidak ada. Jadi kalau Anda coba-coba cocokologi gitu dengan ayat mana yang ada kata keliling Anda pakai gitu ya. Ya. Lucu gitu menurut saya gitu ya. Jadi itu tidak cocok ya. Jadi kalau masih ada misalnya, yuk kita doa keliling supaya tempat itu kita menangkan, ya, orang-orangnya bertobat, terima Tuhan. Bukan keliling-keliling daerah itu. Kita bisa berdoa tanpa kita harus secara fisik ada di daerah itu. Misalnya gini loh, ada satu tempat yang rusak gitu ya. Kita mau berdoa buat tempat itu supaya orang-orangnya bertobat, misalnya terima Tuhan. Nggak perlu kita jauh-jauh ke sana. Kita doa aja, Tuhan semoga kota itu yang sekarang dikuasai oleh misalnya penjahat, penjual narkoba, Tuhan turut campur tangan, berikan pelepasan, ya kan? Supaya anak-anakmu di sana boleh terselamatkan, tidak jatuh ke dalam narkoba. Oke. Anda doa saja, nggak perlu Anda datang sana keliling-keliling kota sambil berdoa. Ntar Anda dikatain orang gila. Percaya saya, Anda doa itu nggak perlu harus ke tempatnya. Misalnya kita lihat ada peperangan di satu daerah, ya. Misalnya lah, di mana itu? Di Syria gitu ya. Kita concern dong sama atau di Afghanistan. Nggak perlu kita ke Afghanistan, kita keliling-keliling kota gitu ya. Terus kita doa untuk Afghanistan. Gila coy. Gila. Nggak ditembak mati bagus coy. Ya. Jadi sekali lagi, nggak ada dasarnya yang namanya doa keliling. Kita mau bangun sebuah rumah tinggal. Kita kelilingin dulu itu daerah. Kita doa. Ya doa supaya ada Tuhan berkuasa atas tempat itu, oke lah gitu ya. Tapi tidak perlu Anda sambil keliling-keliling Anda doa gitu, nggak usah. Anda cukup ada di tempat itu, Anda doa aja, Tuhan kiranya Engkau berkuasa di tempat ini. Segala roh-roh jahat yang ada di tempat ini, aku usir dalam namamu. Cukup coy, nggak usah keliling-keliling. Kalau tanah Anda 10 hektar capek coy. Kelilingnya capek coy, gitu ya. Kemudian ada juga yang memakai ayat-ayat, ya. Misalnya supaya Aduh, di sini nih kayak ada ini. Nah, meruntuhkan penguasa-penguasa jahat yang menguasai area
itu katanya. Ya kan? Nah, di sini dikatakan ada di Yehezkiel 26 ayat 3 sampai 4. Ayatnya kira-kira begini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihatlah, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau. Seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Iya, tapi ayat ini bukan untuk kita memusnahkan misalnya tembok orang supaya akhirnya daerah itu menjadi daerah kita, menjadi kekuasaan kita. Bukan, udahlah, jangan pakai cocokologi ayat-ayat main diambil-ambil gitu ya. Astaga, ya. Kemudian ya masih banyak lagi sini kalau saya lihat catatan saya cocokologi yang sering dipakai untuk membenarkan doa keliling. Misalnya dipakai lagi 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Dikatakan di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Betul, si iblis berjalan keliling. Ini hanya untuk menggambarkan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus waspada. Iblis itu tidak punya waktu untuk istirahat. Dia adanya waktu untuk menjatuhkan kita. Tapi bukan gara-gara ayat ini kita juga harus doa keliling untuk melawan si iblis. Astaga. Sudahlah ya. Pesan saya jangan cocokologi ya. Jangan cocokologi ya. Jadi pesan saya, pahamilah setiap ayat yang misalnya dipakai untuk pembenaran cocokologi doa keliling. Dan sebenarnya bukan itu ya. Doa Anda tidak perlu keliling-keliling gitu ya. Keliling-keliling satu tempat, satu daerah, apalagi mendoakannya untuk pembangunan gereja, untuk memenangkan daerah itu. Ya kalau Anda mau memenangkan daerah itu ya, Anda lakukan dengan akal budi Anda. Misalnya ya dengan cara mengabarkan kabar baik, bukan hanya pakai speaker besar Anda berkhotbah di tengah-tengah kota itu disambit batu. Disambit batu Anda. Ya Anda lakukan dengan perbuatan yang orang lihat, wih ini orang baik gitu ya. Nah di situ Anda bisa menangkan hati orang. Ya, bukan doa-doa keliling. Ya, mohon maaf. Jadi kalau Anda masih suka doa-doa keliling gitu, bertobatlah. Ya. Dan juga Anda yang suka ngajarkan untuk doa-doa keliling, juga bertobatlah. Doa itu nggak usah keliling-keliling. Doa aja sudah dari manapun selesai. Nggak perlu sampai datang keliling-keliling tempatnya. Kalau tempatnya ada 1000 hektar, Anda kuat kelilingin daerahnya. Nggak gitu coy. Oke? Jadi demikian saja, semoga ini mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.